cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau, Bapa ku cinta Kau. Ku cinta Kau Tuhan, sebab Engkau baik, selalu baik bagiku. Terima kasih Yesus, untuk kasih setiamu dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Yesus, tempat perlindungan bagiku. Terima kasih Yesus, Kau layak terima pujian, hormat dan kemuliaan hanyalah bagi Allahku, Allahku yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu baik dan teramat baik bagi kami. Kau selalu mendampingi kami di setiap suka duka kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah kami ada hingga hari ini. Segala persoalan kami, pergumulan kami boleh sandarkan di hadapan-Mu Yesus. Kami boleh andalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah menjaga aktivitas kami selama 2 hari ini Tuhan. Dikasih cuaca yang bagus, semua lancar Tuhan. Itu semua kami menjalankan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu berikan bagiku setiap hari. Kau bersyukur lebih lagi kepadamu. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari.
Tuhan kita, karena kasih-Nya yang selalu mengalir di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji Engkau. Biarlah pujian kami boleh datang karena Engkau. Pujian kami boleh naik kepadamu Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Dengan gendang, dengan kecapi kita mau memuji Tuhan. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh, Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Shalalalalala, lalalalala, oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Sekali lagi katakan shalala. Shalalalalala, lalalalala, oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Yesus kekasih jiwa. Jiwaku sungguh percaya padamu, Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari terbitnya matahari dan sampai terbenam, ku angkat lagu pujian. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. oh, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang, Ku puji dengan kecapi. oh, haleluya Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Yesus kekasihku. Shalalalala, lalalalala, oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Sekali lagi shalala. Oh, 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 oh. Ya, ya, ya. Terima kasih karena Yesus membuat hati kita bersuka cita. Amin. Kita mau memuji lagi karena kita punya Yesus, nama di atas segala nama. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Namanya Tuhanku. Katakan, hanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan, Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi dan di surga, termasyur perkasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, namanya Tuhanku. Kita punya Tuhan yang dahsyat, luar biasa, Dia ajaib, dan Dia sungguh mengasihi kita. Katakan sekali lagi, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku,
yang termasyhur, berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. nama di atas segala nama. Hanya Dia yang telah membebaskan kita. Hanya Yesus Tuhan kita. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Katakan sekali lagi, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, Yesus Raja, segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. sekali lagi katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia di bumi di surga, bermasyhur Perkasa, selamanya. selama-lamanya Engkau perkasa Tuhan. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Ada kuasa dalam Nama Yesusku. Nama Yesus, menara yang teguh. Serukan nama Yesus, menara yang teguh. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus. kalahkan semua musuh. Nama Yesus Di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Menara yang kuat. Nama Yesus, Nama Yesus. kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus. kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, Nama Yesus. nama Yesus. Nama Yesus Di atas segalanya. terima kasih. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Ya, silakan duduk. Biarlah kita hening sejenak di hadapan Tuhan kita. Nama Yesus, nama di atas segala nama, yang berkuasa di atas hidup kita. Hanya Dia yang sanggup mengubahkan kita. Seberapa buruk karakter hidup kita, seberapa buruk keadaan kita. Benar Bapa, kami sungguh bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami datang ke hadapan-Mu, datang untuk menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, yang maha kudus,
yang duduk di tempat yang maha tinggi. Engkau layak terima puji dan sembah kami. Lebih dalam kami boleh menyembah Engkau Tuhan pada saat ini. Engkau yang melayakkan kami untuk ada di sini Tuhan. Darah-Mu yang menyucikan kami. Sungguh besar kasih setia. Sungguh besar setiamu, nyata nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Kau Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bangkit berdiri menyembah Dia, satu-satunya Allah dan Raja kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Nyata di dalam hidupku Tuhan. nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan Engkau. Tiada kata yang bisa Benar Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kau kutinggikan, Engkau Tuhan Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. kutinggikan Engkau Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih tinggi kami mau meninggikan Engkau Tuhan. tinggikan Engkau Tuhan melebihi
batu keselamatanku, menara yang teguh. Haleluya. Kialarana se, benalarana yana ho, kialarana se. Sembahlah dia, sembahlah dia, sembahlah dia dengan segenap hatimu. Pujilah dia, pujilah Allahmu, sebab dia yang memelihara jiwamu. Haleluya. Kialarana se, Bashambandalarana kasikete, Kulada yalarana mana kasikete, Kulana malaya larana kasikete, Kunaya larana mana kasikete, Kurana malaya larana makasikete, Kurana malaya larana marada. Terima kasih parada. Shambalarana mana kaya larada parada kisikete, Kularada marada yalarada kasikete, Pashapalarana kasikete, Morada. Kurana maya larana se, Kunaya larana ho, Anaya larana siana se, oh. Shambandalarana kasikete, Shamparada kasikete, Shamparana maya larana mana, Kunaya larana mana kasialarana, Kunaya larana ho, ya larana se, Shamparada. Anak-anakku yang terkasih, hendaknya kau melakukan firman-Ku dengan benar. Hendaknya kau rendah hati dan tidak memegahkan dirimu. Janganlah kau memegahkan dan janganlah kau mengandalkan kekuatanmu sendiri, tapi andalkanlah Aku sebagai Sang Penciptamu. Janganlah hatimu degil, keras dan sombong. Hendaklah kau hidup dengan bersahaja, saling mengasihi, saling melayani, dan saling melengkapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersikaplah dan berbuatlah layaknya sebagai anak Tuhan, karena engkau adalah kepanjangan dari tanganku. Engkau adalah anak-anak yang kuciptakan serupa dan segambar denganku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk saat-saat ini di mana kami boleh merasakan betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau ingin lebih dekat lagi dengan kami. Kami yang adalah ciptaan-Mu, buatan tangan-Mu. Biarlah setiap hembusan nafas kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, agar kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu. Ajar kami Bapa untuk lebih lagi mengenal Engkau secara pribadi, mengikuti jejak langkah-langkah-Mu, masuk ke dalam rancangan-Mu, untuk kami boleh menggenapi setiap janji-Mu di dalam kehidupan kami. Beritahukanlah kepada kami Bapa jalan-jalan kehidupan yang kami harus hadapi. Di hadapan-Mu Bapa ada sukacita yang melimpah-limpah, dan tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Biarlah pada saat ini Engkau telah mengirimkan anak-Mu yang Kau kasihi,
Ibu Adeline. Kami percaya Bapa, Kau sudah mengurapinya dengan luar biasa. Dan tidak ada sesuatu pun yang kebetulan di dalam Engkau. Sampaikanlah isi hatimu Bapa. Mari Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam hidup kami, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan Ibu Adeline. Oh ya. Cek. Shalom. Sudah bisa Pak? Oke, shalom semuanya, selamat malam. Gak bisa ya pakai bunyi bedang. Cek. Oke. Apa kabar hari ini? Apa kabar? Udah makan belum? Sudah kenyang? Kelapa Gading gudangnya makanan. Oke, hari ini saya Adeline mau membawakan tema cek. Oke. Hari ini saya dikasih tema, dapatkah karakter berubah? Berbuah lagi. Berubah ya. Oke. Pada dasarnya teman-teman, karakter itu adalah sifat-sifat yang melekat pada kepribadian seseorang, ya. Apakah dia pemarah, apakah dia jujur, apakah dia sabar, apakah dia pelit, apakah dia sombong, itu adalah pribadi-pribadi yang melekat atau sifat-sifat yang melekat, karakter yang melekat pada kepribadian seseorang. Nah, ayat yang diberikan kepada saya adalah oke. Pak, tolong klik dong Pak. Kok nggak bisa ya? Oke, bisa nih. Nah, bisa ya. Oke, yuk kita baca. Karakter adalah apa? Istilah psikologi, terus yang menunjuk kepada sifat khas yang dimiliki oleh individu yang membedakannya dari individu yang lain. Iya dong, benar nggak? Kalau sekarang by the way, sekarang kan jam 8:25 ya. Saya kelar jam berapa? 45 menit, so 9:10 ya. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini dia tuh bedain orang dengan orang, benar nggak? Jadi kalau orang lihat saya, oh ini karakternya Adeline, ini orangnya nggak sabaran gitu, kelihatan gitu kan ya. Oh ini Adeline orangnya emosional, kelihatan gitu ya. Nah itu saudara, jadi karakter itu kurang lebih begitu. Dan ayat yang diberikan kepada saya adalah ini saudara. Keren, yuk kita baca yuk. Seperti anjing, Amsal bilang ya, seperti anjing apa? Kembali ke muntahnya. Demikianlah orang apa? Bebal. Orang bebal itu diumpamakan anjing yang kembali ke muntahnya. Bayangin saudara, anjing itu sudah muntah dan dia makan lagi. Pernah lihat begitu? Pernah lihat? Biasanya itu anjing lagi sakit, ya kan? Nah, demikianlah apa katanya orang bebal, ya, mengulangi kebodohannya. Dikatakan kebodohannya. Saudara, Anda pernah ketemu dengan orang bebal? Sering kan? Oke, pernah ketemu dengan orang bebal? Saudara, orang bebal itu orang yang gak mau dengar nasihat. Orang yang gak mau dibilangin, ya. Dan kita pasti kalau ketemu begituan tuh gregetin gak? Gregetin. Nyebelin gak? Nyebelin. Betul? Ya. Jadi kadang-kadang kita ngomong sama dia, dia gak mau dengar gitu ya, dia gak mau dengar. Nah, dari Alkitab kita bisa belajar ciri-ciri daripada orang bebal, ya. Tapi by the way, jangan-jangan kita ada di antaranya, ya. Oke, kita lihat apa sih ciri-ciri orang bebal? Yuk kita lihat ya. Ciri-ciri orang bebal, pertama, dia itu suka menolak hikmat. Ya, kedua dia itu keras kepala, ketiga dia itu suka berdebat, dan keempat tidak mau menerima teguran, dan kelima adalah cepat apa? Cepat marah, ya. Oke, kita lihat satu-satu. Yang menolak hikmat, kita belajar dari kitab Amsal, semua dari kitab Amsal. Yuk kita baca. Takut akan Tuhan adalah
adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang beba menghina hikmat dan didikan. Jujur orang seperti ini nggak pernah tertarik dengan nasihat yang baik. Ya, dia lebih mengikuti apa? Pemikirannya sendiri. Apa yang dia pikirkan itulah yang dia pikir terbaik, ya. Nah, zaman now jujur bilang, kita yang udah jadi orang tua, kita lebih mengutamakan pendidikan. Betul? Makanya kita masukin anak-anak sekolah yang punya label sekolahnya unggulan. Betul? Dan kalau bisa di sekolah yang internasional kalau kita punya uang lebih. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan mereka untuk masa depan yang lebih baik. Betul? Itu semuanya adalah untuk pengetahuan. Salah apa enggak salah? Enggak salah ya. Tapi sadarilah bahwa kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang tidak melulu ditentukan oleh materi. Ya, materi. Oke. Jadi Amsal 1 ayat 7 ini mau mengingatkan kita bahwa takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan mempunyai hikmat. Jadi kalau takut akan Tuhan, kita punya dua bonus, yaitu yang pertama permulaan pengetahuan, yang kedua kita punya hikmat. Ya, jadi sehingga dengan pengetahuan yang kita miliki, kita bisa melakukan apa aja, tetapi dengan hikmat yang kita miliki, kita melakukannya dengan benar, dengan adil dan dengan tepat. Itulah ya. Oke, yang kedua adalah keras kepala dan tidak mau berubah. Yuk kita baca Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Saudara, orang seperti ini, orang beba dengan karakter seperti ini cenderung berpikir bahwa dia selalu benar. Dia gak mau dengerin nasihat. Dia selalu menganggap dirinya benar. Oke, pada masa perang saudara di Amerika, saudara, ini Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Ya, waktu itu ada perang saudara. Dia pernah ingin menyenangkan seorang politisi. Terus dia keluarkan surat perintah. Surat perintahnya apa? Pemindahan beberapa sejumlah resimen. Kita pindahin, katanya pindahin. Terus angkatan bersenjata mau dipindahin gitu. Terus, ini menteri pertahanannya si Edwin Stanton terima surat itu dong. Kan surat itu dikirimkan ke angkatan bersenjata, minta supaya pindahin gitu ya. Terus begitu dia terima, dia nggak mau melakukannya. Dia menolak untuk melakukannya. Ya, dia nggak mau pindahin. Terus Stanton bilang begini, Presiden Abraham Lincoln bodoh, ya. Sampailah apa yang dikatakan oleh si Stanton ke telinganya si Abraham Lincoln. Terus kata Abraham Lincoln gini, oh kalau Stanton bilang saya bodoh, ya, saya benar-benar bodoh. Dia bilang karena selama ini dia adalah benar. Jadi nanti saya akan ketemu dia, saya akan ngomong sama dia. Akhirnya singkat cerita Abraham ketemu dengan Stanton. Mereka ngobrol, diskusi panjang, dan akhirnya Abraham mengakui bahwa dia salah, ya, bahwa dia nggak benar. Dan apa yang dilakukan? Setelah itu dia tarik surat perintah itu, dia ambil kembali surat perintah itu, dan dia nggak melakukan. Saudara lihat, Presiden Abraham Lincoln terbukti bahwa dia memang tahu dia perlu mendapatkan nasihat dan dia dengarkan menteri yang menasehatinya. Ya, oke, lanjut. Nah, dalam hidup kita pernah menghadapi orang yang sama sekali nggak mau terima nasihat kita. Ya, mungkin juga anak kita, pasangan kita, siapa aja itu ya sekitar kita. Amsal 12 yang tadi kita baca mengatakan memang ya orang lain nggak benar. Ya, mungkin bagi pandangan kita, tetapi kita juga bisa melakukan yang nggak benar. Betul? Betul? Kita juga bisa berbuat salah, betul? Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa saya enggak bisa melakukan yang salah, saya selalu benar, saya mau katakan seperti Amsal tadi bilang, itu adalah orang bodoh. Ya, oke. Yang ketiga adalah orang yang suka berdebat. Yuk kita baca. Cirinya, karakter yang ketiga adalah Amsal 18 ayat 2. Orang bebal apa?
tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi orang ini membeberkan isi hatinya, dia keluarin semua muntahnya, apa yang ada di pikirannya, dia senang berdebat. Dia senang membela pandangannya sendiri dan dia nggak memahami sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, salah satu teladan yang dijalani oleh Abraham bapa segala bangsa. Saudara, satu hari gembalanya Abraham berantem dengan gembalanya Lot. Karena apa? Masing-masing punya domba yang sangat banyak, akhirnya berebutan padang rumput, betul? Berantem. Dan apa yang terjadi, saudara? Abraham memutuskan untuk tidak berdebat, untuk tidak berantem. Ngapain? Dia ngalah. Ayat Kejadian 13 ayat 8 dan 9 berkata, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita kerabat. Ya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Saudara, Abraham itu yang ajak Lot, betul? Abraham itu yang bapak kepalanya, oke? Tapi dia minta Lot, kamu pilih dulu. Maka Lot lihat dong, wow, itu lembah Yordan, hijau semua, cocok untuk saya punya gembala, saya punya domba-domba, saya punya ternak-ternak di sana. Maka dipilihlah oleh Lot ke sana, maka Abraham ke tempat lain. Ya, saudara, Abraham mengalah. Ya, dia nggak mau berdebat. Saudara, menghindari perdebatan bukan berarti kita menghindari masalah. Menghindari perdebatan bukan berarti kita acuh tak acuh dan nggak mau cari jalan keluar. No. Menghindari perdebatan memang, saudara, membutuhkan, setiap masalah butuh solusi. Setuju? Setiap masalah butuh solusi, setuju? Tapi bukan dengan perdebatan. Kita pada waktu mulai panas suasana, kita take down, kita mundur. Kita tenangkan hati kita dulu. Begitu situasi udah tenang, maka kita perkatakan dengan kepala yang dingin dan dengan kata-kata yang sopan. Karena bagaimanapun juga, yuk kita baca. Jawaban yang lembut meniadakan kemarahan. Tetapi saudara mau kemari ya, tadi ini jalanan, saya sama suami saya naik mobil ya. Ketemu di jalan tunggu dulu, apa tuh yang pinggir kali, apa namanya? Kali mati apa sih? Yang sini ada ya? Ya gitu pokoknya. Macetnya pol ya, enggak bergerak. Maka apa yang terjadi? Mulailah ada perdebatan antara saya dan suami saya. Ya. Kita tadinya jangan ikutin maps, jangan ikutin WhatsApp katanya. Ya kita kan nggak punya internet, nggak punya satelit, bla 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 bla. Terus saya sadar, gua kan mau bawain firman tentang ini gitu ya. Maka diam, harus diam ya. Walaupun pengen nyautin terus ya, kita merasa bahwa kita nggak salah, dia juga merasa nggak salah. Kemacetan bukanlah salah siapa-siapa. Oke. Yang keempat, tidak mau menerima teguran. Yuk kita baca dari Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Terus, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah saudara. Orang ini ya saudara yang nggak mau dikoreksi. Dia lebih memilih menjalankan apa yang menjadi perilaku dia. Dia menjalankan perilaku dia yang walaupun salah, saudara. Saudara ingat cerita Kain dan Habel? Ingat Kain dan Habel ya? Anda tahu siapa yang tidak ditolak? Siapa yang ditolak persembahannya? Kain. Kain dan Habel, Kain ditolak persembahannya, ya, tidak diindahkan oleh Tuhan. Itu menurut cerita Alkitab. Tidak diterimanya persembahan Kain bukan karena persembahan Kain berbeda dengan persembahan Habel. Alkitab mencatat di 1 Yohanes 3 ayat 12 ya, bukan seperti Kain di 1 Yohanes 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab
segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi saudara, dari awalnya memang Kain itu jahat, ya. Nah, saudara, Tuhan nasihatin dia. Begitu Kain lihat persembahan Habel diambil Tuhan, persembahan dia tidak diindahkan hatinya. Maka Allah tegur Kain. Betul? Dia tegur Kain. Dia bilang, kenapa mukamu muram? Kenapa marah? Nanti dosa mengintip loh. Singkat cerita, Kain mempedulikan kata-kata teguran Tuhan. Dan dia ambil tindakan. Kita tahu semua apa yang dilakukan oleh Kain. Yaitu dia membunuh Habel. Ya, oke. Sekarang orang Babel yang kesekian cirinya dia cepat marah. Yuk kita baca. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya merendahkan. Saudara, orang bebal ini kemarahan dan mudah marah. Sulit dia mengendalikan emosi. Pokoknya ada dia tuh bawaannya tinggi terus nadanya, ya. Kalau Anita bilang itu nada yang ada titiknya, ya Anita. Ada titik di atasnya gitu ya, nada tinggi gitu ya. Ya, jadi dia biarin emosi dia terus meledak-meledak ya kan, sampai akhirnya membuat masalah. Saudara, Anda pernah dengar ada majikan yang dibunuh oleh karyawannya? Pernah dengar majikan yang dibunuh oleh karyawannya terus dicor di tembok? Pernah dengar? Ya. Kenapa itu? Karena itu majikannya, nyonyanya setiap pagi ketemu sama karyawannya marahin terus. Apapun yang diperbuat oleh karyawannya nggak ada yang benar, salah terus marah. Jadi si karyawan bilang dia emosi karena sudah berkali-kali, berhari-hari, berminggu-minggu dia simpen terus gitu ya, dan akhirnya dibunuh. So saudara, kalau kita cepat marah dan kemarahan itu menguasai kita, akhirnya bisa menimbulkan masalah ya. Kita ambil contoh. Waktu orang Niniwe mau dimusnahkan Tuhan, betul? Dan Tuhan suruh siapa? Bukan Yusuf ya, Yunus ya. Oke, Yunus pergi ke Niniwe, ya kan? Ngomong ke orang Niniwe, suruh berapa? Bertobat, pintar ya. Nanti kasih kue 2 ibu itu ya. Oke. Bertobat, oke. Jadi dia suruh, terus apa yang terjadi begitu diperkatakan 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Apa yang terjadi saudara? Raja dengar. Oke, semua bertobat, binatang bertobat, berkabung, semuanya bertobat. Oke, enggak melakukan. Allah lihat, saudara, Allah lihat. Lihat, saudara, jika Anda dan saya melakukan kesalahan, lalu Anda bertobat dan tidak melakukannya, Allah lihat. Sekali lagi saya katakan, jika Anda dan saya melakukan satu kesalahan atau dosa dan Anda bertobat, tidak mau melakukannya lagi, Allah lihat. Ya, apa yang terjadi? Rancangan Allah adalah hancurin pokoknya kota Niniwe itu, dan Allah batalin karena pertobatan mereka. Terus Yunus yang disuruh kesel. Tuh kan, aku juga dibilang Allah tuh, kamu tuh baik. Makanya liatin tuh, mereka bertobat gitu aja, kamu nggak bunuh gitu kan? Padahal mereka tuh dosa yang jahat gitu, kira-kira begitu ya. Jadi Yunus marah, saudara. Ada ayat yang berkata begini, Yunus 4 ayat 3. Jadi sekarang Tuhan, mau saking marahnya, cabutlah kiranya nyawaku. Kira-kira gitu Yunus marah sama Tuhan ya. Cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Saudara, kalau kita lagi berantem suami istri ya, kalau lagi begitu itu tinggi naik, terus ada kita ke dapur ambil pisau, pisau bunuh aja gue gitu, suka gitu nggak? Kadang-kadang ada yang gitu kan, ya kan, saking emosi sama suami atau sama istri, terus ke dapur ambil pisau, pisau nih, bunuh aja gue, bunuh aja. Saudara, kalau mata pasangan kita lagi gelap terus dibunuh gimana? Nah, yang kelima, tidak bertanggung jawab ya. Ciri-ciri orang bebal ini,
lagi, tidak bertanggung jawab, dia sombongnya luar biasa, terus dia tidak belajar dari kesalahan, terus apalagi dia hidup dalam dosa dan tidak bertanggung jawab. Kita belajar dari Amsal 14 ayat 16. Yuk, orang bijak berhati-hati. Terus, pada kemana tidur ya? Halo, ayo dong ngomong dong. Ya. Saudara, ada Alkitab yang menulis gini ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, untuk bisa membuat iman kita timbul, kita harus dengar. Kalau kita mau dengar, kita harus keluarin suara. Betul? Jangan keluarin suara, ya. Saudara, waktu saya pertama kali SHDR, ya, saya lagi on fire, love Jesus very much gitu ya, baca kitab suci, wah pokoknya menggebu-gebu. Saudara, waktu saya baca kitab suci, saya nggak bacanya seperti dalam hati, enggak, saya baca seperti seorang lektor. Itu saya baca terus setiap hari, minggu, bulan, tahun, begitu, sampai akhirnya saya jadi lektor. Oke, jadi saudara, orang bebal, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Saudara, ini orang melakukan sesuatu tetapi dia nggak mau tahu konsekuensinya. Orang ini melakukan sesuatu tetapi dia nggak mau tahu akibat daripada apa yang dia perbuatnya. Dia nggak bertanggung jawab, saudara. Ya, jadi gini, kalau orang itu dikasih tugas, contoh, Adeline, besok kamu tugas, minggu depan kamu tugas nyanyi ya. Oke, saya mau. Udah oke. Jadi semua tahu bahwa minggu depan Adeline yang tugas, betul? Tapi begitu hari hanya aku diajak ke Singapura jalan-jalan sama Herlina. Terus aku bilang dong, gua nggak bisa. Aku pergi mengutamakan jalan-jalan, benar nggak? Dan aku enak-enak aja pergi jalan-jalan ketimbang tugas. Nah, itulah orang yang udah dikasih tugas tapi dia lari dari tugasnya, dia kasih ke orang lain atau dia pikir udahlah antar juga ada yang kerjain gitu ya. Saudara, itu bagi kita mungkin itu kan hal sepele. Kan tugas di PD kan banyak orang, Adeline enggak cuma Adeline doang, banyak orang. Jadi bagi kita mungkin kita pikir itu perkara sepele. Ya, enggak usah bertanggung jawab, enggak apa-apa. Tapi saya bilang, kalau sekali, 2 kali, 3 kali Anda begitu, lama-lama orang tahu Adeline kalau disuruh bertanggung jawab. Citra Adeline mulai grade-nya turun. Betul? Saudara pilih yang mana? Oke. Sombong. Kita sambung. Yuk. Kecongkakan apa? Terus orang bebal itu seringkali sombong dan dia merasa lebih unggul dari orang lain. Jadi orang bebal itu seringkali merasa bahwa dia itu lebih hebat, lebih luar biasa, lebih apa? Dia lebih menghargai dirinya sendiri secara berlebih-lebihan, tetapi dia memandang orang lain lebih rendah. Kalau nggak ada aku, PD nggak jalan. Kalau nggak ada aku, PD nggak besar. Kalau nggak ada aku, orang-orang nggak ada yang kerjain. Nah itu, ya, merasa dirinya lebih, ya, saudara. Supaya kita jangan jatuh kepada kesombongan, satu hal yang harus kita sadari, semua yang kita punya, apa itu harta kekayaan, apa itu kepintaran, apa itu karunia suara, apa itu apapun yang kita miliki, itu semua adalah pemberian Tuhan, bukan kita yang ciptakan. Setuju? Ya, jadi ingat, begitu kita mau sombong, ingat, bukan gue, Tuhan. Begitu kita dipuji orang, gak dipuji orang, terus kita mulai sakit hati, ingat, kita dapat pujian itu karena Tuhan. Ya, oke. Tidak belajar dari kesalahan. Yuk kita baca. Seperti anjing yang tadi kita baca, kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal mengulangi kebodohannya. Saudara, orang ini tidak belajar dari kebodohannya.
Orang ini tidak belajar dari kesalahannya. Padahal kebodohannya itu menjijikan. Muntah itu jijik tahu, ya kan? Menjijikan. Bahkan juga yang bau-bau gitulah, pokoknya gak enak gitu ya, saudara. Menurut ini kata-kata ini dikutip kembali oleh Petrus, ya, oleh Petrus. Dia katakan orang seperti ini adalah orang yang udah tahu kebenaran. Dia udah tahu kebenaran, tapi dia tidak melakukan, malah yang dia lakukan adalah yang berdosa. Contoh yang paling gampang. Kita tahu semua kebenaran bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Setuju enggak? Setuju enggak? Merokok itu mengganggu kesehatan dan bisa membuat kita sakit. Ada yang bapak-bapak sampai batuk, terus akhirnya dia ke dokter, dokter bilang stop bapak rokoknya. And then dia stop, ya. Terus setelah dia stop, beberapa waktu kemudian dia mulai sehat. Mulailah dia kembali kepada merokok. Ada yang bertanya, memangnya merokok nggak boleh? Memangnya melarang nggak boleh? Merokok itu dilarang. Saudara, di pom bensin aja dilarang merokok, betul nggak? Betul nggak? Di pom bensin aja dilarang merokok. Maka tubuh kita jangan sampai merokok, gitu, ya. Oke, yuk lihat lagi. Hidup dalam dosa, ini karakter yang ke-9. Dan yuk, Amsal berkata apa? Berlaku cemar adalah kegemaran orang, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Jadi orang bebal seringkali hidup dalam dosa dan tidak peduli akan perintah Tuhan, ya. Orang bebal itu senang berbuat yang salah, tapi orang bijak itu berbuatnya yang benar. Oke, yang terakhir ke-10, mengabaikan Tuhan. Yuk kita baca dari Mazmur ya ini. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada, terus jadi orang ini enggak peduli, dia bilang enggak ada Allah. Sampai dikatakan there is no God. Ya, orang ini hidup seakan-akan dia tidak ada Allah. Jadi dia pasti, kalau orang yang merasa bahwa enggak ada Allah, pasti dia menolak segala apa kata-kata Alkitab. Setuju? Saudara, satu hari saya ikut sekolah evangelisasi pribadi, ya. Terus diharuskan berdua-dua pergi menginjili, ya. Maka saya pergi ke rumah teman saya yang belum Kristen, yang belum Katolik, ya kan. Saya menginjili. Ya, waktu itu saya berpasangan dengan suami saya karena kami berdua pas lagi masuk ke sekolah evangelisasi itu. Terus saya mulai menginjili. Dia bukan Kristen, dia bukan Katolik. Setelah saya ngoceh tentang Yesus bla 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 bla, dia katakan, "Lin, semua yang kamu ngomong itu kamu ambil dari mana?" Dari Alkitab. Alkitab itu siapa yang tulis? Manusia kan? Jadi buat apa kita percaya ngomongan manusia? Saudara, orang kalau udah nggak pikir nggak ada Tuhan Yesus, dia nggak bakal percaya. Kita mau ngomong apapun tentang Tuhan Yesus, dia pikir juga Alkitab itu adalah bukan dari Tuhan, ya. Dan dia tentunya tidak akan pernah mencari Tuhan Yesus, ya. Apalagi dia mau berdoa meminta pada Tuhan, nggak mungkin, ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang itu orang-orang yang orang yang karakternya bebal. Sekarang apa yang dikatakan Tuhan tentang kita, ya, tentang kita. Yuk kita baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia saudara, dari bacaan satu ayat ini dikatakan bahwa selain kita sudah dipilih dari semula, Mazmur berkata sejak dari dalam kandungan pun kita sudah dibentuk oleh Tuhan, ya. Jadi dari semula kita sudah dipilih oleh Allah, bahkan juga ditetapkan Allah dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan anaknya. Anaknya siapa? Yesus. Saudara, Allah menghendaki kita menjadi serupa dengan anaknya. Allah bukan bilang menjadi serupa dengan Krisdayanti. No.
Lalu ada orang yang pengen jadi Kristen, ada tuh di PD kami, saking dia kepengen sama jadi Krisdayanti, dia pergi ke Korea, dia kasih gambar Krisdayanti, dia minta dioperasi seperti Krisdayanti. Ya, saudara, bukan serupa dengan public figure, bukan ya? Nah, saudara, sebagai pengikut Kristus Yesus, berarti kalau kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya, berarti kita harus berubah enggak? Hello? Kita harus berubah enggak? Berubah dalam hal apa? Kurus jadi gemuk, muda jadi tua. Kalau kita lihat foto 10 tahun yang lalu kita lucu ya, imut-imut, kecil-kecil gitu ya. Sekarang ya. Nah, berubah tentunya karakter. Ya. Dari yang tadinya enggak baik jadi baik ya. Tapi ada yang bilang gini, Adeline, itu orang ya udah ikut Tuhan Yesus, udah jadi Kristen puluhan tahun, tapi kok karakternya begitu-begitu aja, sama aja, gak berubah-berubah Adeline, begitu-begitu aja. Saya bilang, itu namanya orang bebal. Kalau orang udah jadi Kristen puluhan tahun, gak mau berubah dan gak bisa berubah, gak berubah-berubah, itu namanya orang bebal. Kalau orang bebal itu, dia pinter sekali dengar firman Tuhan, tapi dia tidak pintar melakukannya. Itu orang bebal. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa kita harus menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sejak manusia diciptakan pertama kali di Kejadian dikatakan, yuk kita baca, berfirmanlah Allah, baiklah apa? Jadi sejak Allah pertama kali mau membentuk manusia, dia katakan yuk kita bikin manusia serupa menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan dari awal mau kita sama seperti dia, serupa, bukan sama, serupa. Saudara, ada satu cerita, saudara, ilustrasi ya. Ada pasangan di Amerika, nih cerita di Amerika ya. Ada pasangan Tionghoa ya. Bukan, ada seorang cowok Tionghoa naksir sama cewek Tionghoa. Ya, setelah mereka pacaran beberapa saat, terus akhirnya mereka menikah, gitu ya, menikah. Nah, waktu sesudah mereka menikah, nggak langsung punya anak, nggak gampang punya anaknya, ya, nggak hamil-hamil. Akhirnya hamil juga pada tahun ke-5. Singkat cerita, setelah hamil cukup waktunya melahirkan anak. Tapi begitu melahirkan anak, saudara, anaknya seperti ini, ya, anaknya seperti ini, ya. Terus singkat cerita dipanggillah suaminya sama suster perawat. Bapak, kata, oke, silakan masuk ke kamar anak. Terus bapaknya lihat, Bapak ini anaknya. Begitu lihat anaknya dia kayak gitu, suster, enggak salah. Kira-kira gitu. Enggak Pak, coba lihat Pak. Ini name tag-nya ya, nama istri Bapak, terus nama dokter yang merawatnya, dan ini juga kelihatan semuanya bahwa udah pokoknya semuanya kelihatan sih, nyata gitu. Suster, nggak cocok, katanya gitu, nggak cocok. Akhirnya dia diam. Terus suster, Pak, anak Bapak mau dikasih nama apa? Kata gitu ya. Terus dia pikir, saudara, biasanya orang Chinese kalau namanya ada tiga kata bukan? Ya kan? Siapa yang masih punya nama 3 kata? Hah? Cuma 1, 2. Yang lain udah pakai Ferdinand, Yohanes gitu ya. Nggak ada nama Koi lagi ya. Saya masih ada nama Koi loh. Ya, oke. Biasanya kan pakai nama Chinese kan. Terus akhirnya sebabnya, oke, kalau gitu saya kasih nama something long. Gitu ya. Something long. Jadi berangkat dari something wrong gitu kan. Karena ini kok bapaknya hitam, bapak mamanya putih, mulus, kekuning-kuningan, rambutnya lurus, kok anaknya keriting ikal. Ya kan? Saudara, kalau Allah kita ini begini, terus kita begini, something wrong. Betul? Karena kita tuh sebenarnya diciptakan serupa, benar? So kalau dia begitu baik, begitu adil, begitu murah hati, panjang sabar, kita kebalikannya, something wrong. Setuju? Saudara, Allah minta kita menjadi serupa dengan anaknya.
Allah tidak mau kita serupa dengan anak dunia. Allah tidak mau kita serupa dengan anak setan. Saudara, kalau kita mau tahu, untuk ngecek benar nggak anak ini anak dia, harus apa? Tes apa? DNA. Kita cek DNA-nya Yesus apa? Yuk kita cek. Baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ini Yosef dia datengin malaikat ya. Oke, terus malaikat Tuhan, sebab dari siapa? Jadi blueprintnya, DNA-nya adalah Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Nah, teman, kalau kakak sulung kita, tadi kan anak sulung kan, kakak sulung kita DNA-nya Roh Kudus, maka kita adik-adiknya harusnya DNA-nya sama. Betul? Maka mau tidak mau kita harus menjadi serupa dengan kakak sulung kita. Betul? Saudara, kita lihat apa sih karakter Yesus yang utama? Kita lihat. Nah, itu salah satunya. Yuk kita baca. Jadi 2 ciri utama atau karakter Yesus yang harus kita penuhi sebagai adik-adik dari sang sulung, yaitu ketaatan dan kasih. Kasih itu sama juga mengampuni. Ya, kita lihat sekarang tentang ketaatan. Kita sudah tahu ceritanya saudara tentang ini di Taman Getsemani. Ya, yuk kita baca. Maka ia maju terus dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini, tetapi janganlah. Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa besok dia harus mati, disiksa, menderita, betul? Pada malam ini juga dia bergumul. Saudara, kalau Anda dan saya tahu besok kita akan dihukum mati, digantung, kira-kira malam ini Anda bisa tidur enggak? Bisa tidur enggak? Enggak bisa tidur. Apa yang terjadi? Pasti kita berdoa. Yesus berdoa. Dia bilang, Pak, kalau boleh nih sebagai daging, enggak boleh, jangan deh, jangan sakit kayak gitu. Tapi dia lanjutkan, terjadilah seperti kehendakmu. Saudara, Yesus tahu dari awal bahwa dia datang ke dunia ini untuk menderita. Kita baca ayatnya untuk membuktikan. Semua harus pakai ayat untuk membuktikannya. Yuk. Katanya, ini katanya kata Yesus ya. Sekarang kita pergi, terus tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Diolok-olok mungkin kita suka, ya diolok-olok. Diludahi, siapa yang pernah diludahi? Pernah? Nggak pernah, betul? Disesah, digebukin gitu ya. Akhirnya dibunuh, ya kan? Yesus tahu semuanya. Saudara, Tuhan Yesus tidak memilih datang ke dunia ini untuk enak-enakan sebagai anak raja. No. Dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan, menyenangkan hati Bapa dengan taat dan tunduk kepada kehendak Bapa. Bapa tahu manusia semua berdosa, hanya bisa diselamatkan nyawa ganti nyawa. Ya, oke. Saudara mau lihat betapa penderitaan Yesus? Nggak ada suaranya.
Untuk mengalami semua itu, satu yang Tuhan lakukan, dia taat kepada Bapa. Dia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus dicambuk seperti itu karena kesalahan Anda dan saya, karena dosa Anda dan saya, karena kebebalan kita, kebebalan yang terus-menerus kita pertahankan. Saudara, ketaatan Yesus sampai di atas kayu salib, dia tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya. Yesus gak berhenti berkarya, Yesus tidak berhenti melayani. Dia tidak konsentrasi kepada penderitaannya, dia tidak konsentrasi kepada kesusahannya, tapi yang dia konsentrasikan adalah harus taat kepada kehendak Bapa dan sampai menyenangkan hati Bapa. Kedua, dia tidak berubah
karena ketidaksetiaan para murid. Saudara, pada waktu menjelang kematiannya, pada waktu menjelang dia ditangkap, semua murid-muridnya kabur. Kagak ada yang setia, kagak ada yang mau nolongin dia. Semua cuma jadi penonton, menyaksikan Yesus diperlakukan bagaimana oleh orang-orang banyak. Saudara, seandainya saya jadi gurunya, lihat murid-murid saya begitu, saya sedih, saudara. Betul? Tapi Yesus nggak terpengaruh. Ya, saudara, dan yang ketiga, tidak berhenti karena penolakan. Saudara, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, orang teriak, Hosana bagi anak Daud. Waktu dia mulai dihakimi, diadili, berubah menjadi salibkan dia. Ditolak, saudara. Dia nggak terpengaruh, ya. Dan saudara, yang terakhir, dia buktikan sampai mati. Filipi 2 ayat 8 dikatakan apa? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudara, kalau kita taat, ya, berorientasinya kepada Allah, itu akan menghasilkan ketaatan mutlak. Tapi kalau kita taat untuk menyenangkan hati manusia, itu punya ketaatan yang tersembunyi. Ya, kalau saya digaji, maka saya taat karena saya taatnya ada dapat duit, dapat gaji. Betul? Oke, yang kedua, saudara, ciri khasnya adalah kasih atau mengampuni. Oke, kita lanjut aja ya. Ketaatan yang ketiga adalah kasih atau mengampuni. Ayatnya adalah ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, berarti kalau kita tidak mengasihi, artinya kita tidak lahir dari Allah. Betul? Kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak kenal Allah. Ya dong? Dia kan bilang kalau kita saling mengasihi, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau kebalikannya tidak mengasihi berarti bukan lahir dari Allah. Betul? Kalau kita mengasihi, kita mengenal Allah. Kalau kita tidak mengasihi berarti orang itu tidak mengenal Allah. Saudara, ciri dari Allah kita, Tuhan kita adalah kasih. Jadi seharusnya kita yang se-DNA dengan Yesus juga punya kasih. Orang suka bilang gini, I love you Jesus, I love you Jesus. Tapi dia benci orang di sampingnya. Saya mau katakan orang itu adalah pendusta. Ya, jadi orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang mengasihi sesamanya. Saudara, bagaimana kalau orang tua kita udah tua? Bagaimana kalau orang tua kita udah bokeh? Bagaimana kalau orang tua kita sakit-sakitan? Apakah kita masih bisa mengasihi dia seperti pada waktu dia masih seger, masih banyak duit, masih berguna? Saudara, ada satu video ini sedikit. Pak, tolong di play, Pak. Bisa nggak? Di nah. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya Pak ya? Nggak bisa ya? Oke, waktu itu kita lewatkan. Oke, kita lewatkan. Bicara kasih, ya. Jadi di video tadi itu sebenarnya gini, bapaknya tuh udah tua, ya. Bapaknya anaknya lagi nonton, lagi baca koran, bapaknya datang. Terus bapaknya lihat burung, bapaknya nanya, what is that? Anaknya bilang, itu burung. Terus burungnya pergi, what is that? Anaknya lihat, itu burung. Bapaknya nanya lagi, itu apa? Anaknya mulai marah. Pak, tadi aku dibilang ya Pak, itu burung. Itu burung. Gitu. Anaknya mulai emosi. Terus bapaknya diam, bapaknya tenang, masuk ke rumah. Dia pulang, dia ambil buku catatan yang udah tua. Dia buka halamannya, dia bilang, nak, baca. Baca dengan suara. Dia baca. Waktu anakku ini berumur 3 tahun, dia melihat seekor burung. Dia tanya sama aku, Pak, itu apa? Aku jawab, itu burung.
Dia tanya sampai 21 kali. Dan 21 kali aku jawab dengan sabar, itu burung. Saudara, Bapak sabar 21 kali. Tapi anak 3 kali udah teriak. Itu Bapak kita yang di sorga. Berulang kali dia terlalu sabar sama kita. Terlalu sabar sama kita. Ya. Dan dia akan terus mencoba kita, mengusahakan kita untuk berbalik kepada dia kembali. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya yang sudah memiliki karakter terbentuk tidak baik mau berubah menjadi serupa dengan Kristus? Pilihan di tangan Anda. Tuhan hanya memberikan pilihan, keputusan di tangan kita. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa di dalam surga, kami datang kembali ke hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami tahu Tuhan, untuk hidup mempunyai karakter seperti Engkau tidak mudah. Saudara, seringkali Tuhan, di dalam hidup kami begitu padatnya Tuhan, acara-acara dalam hidup kami, begitu padatnya kesibukan-kesibukan kami, sampai kami kurang bisa bersekutu dengan Engkau, kurang bisa mencari hadirat-Mu. Dan Engkau lihat, begitu mudahnya kami emosi, begitu mudahnya kami marah. Engkau lihat bagaimana pada waktu kami berkendara di jalan raya, bagaimana kami memperlakukan pembantu rumah tangga kami, sopir pribadi kami, bahkan juga pada saat ada angkot dengan enaknya mengendarai sesuka-suka mereka. Tuhan, bagaimana kami juga bersikap terhadap teman-teman kami Tuhan, baik itu di PD, di lingkungan, bahkan juga di tempat pekerjaan kami. Tuhan, bagaimana juga Engkau lihat bagaimana kami pernah bersikap terhadap waiter yang kami perlakukan dengan tidak baik karena kami sudah terlalu lama menunggu makanan padahal perut kami lapar Tuhan. Bagaimana kami Tuhan seharusnya tunduk kepada otoritas, tetapi yang ada Tuhan kami lawan Tuhan. Dan bagaimana kami maunya Tuhan dihormati, ditegur, tapi tidak mau dikritik, tidak mau diperlakukan dengan tidak adil Tuhan. Saudara Bapa di surga, itulah karakter kami. Kami tahu karakter kami dibentuk setiap hari sampai kami berada nanti di dalam peti mati. Terus akan mengalami perubahan, terus akan mengalami pembaruan kalau kami terus bersentuhan dengan Engkau. Kalau kami terus merapat dengan Engkau, yaitu dengan doa-doa kami, dengan firman yang daripadamu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Jika pada saat ini Engkau dapati setiap kami yang mengatakan bahwa I love you Jesus, aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu, namun ada ganjalan di hatiku yang masih Tuhan aku belum bisa mengampuni orang itu, maka saat ini aku minta, sebutkan nama orang itu di dalam hatimu. Sebutkan nama orang itu di dalam hatimu yang engkau belum sanggup, yang engkau belum bisa mengampuninya. Sebutkan, doakan orang itu, ampuni dia. Minta Tuhan mengampuni engkau yang tidak mau mengampuni dia. Minta Tuhan, pertolongan Tuhan untuk bisa mampu mengampuni dia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengampuni dia. Sebab Tuhan sendiri yang berkata, kalau kamu tidak mengampuni maka Bapakku pun tidak akan mengampuni. Tapi kalau kita mengampuni, maka Bapa di surga pun mau mengampuni. Ambil keputusan saat ini. Siapapun orang itu, jika dia masih hidup atau mati atau sudah meninggal, perkatakan namanya di dalam hatimu. Mari kita hening sejenak. Doakan dia. Doakan dia. Inilah kami Tuhan. Kami memang sering kecewa dengan orang-orang yang padahal dekat dengan kami, bahkan ring satu dalam hidup kami.
hanya satu hal yang kami mau lakukan. Kami berkata, Tuhan, kami mau mengampuni dia. Kami mau Tuhan mengampuni dia. Kami mau Tuhan beri kami kekuatan untuk bisa mengampuni dia. Sebab itulah karakter yang Engkau miliki Tuhan. Engkau selalu mengampuni kami Tuhan. Engkau selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, ingatkanlah kami bahwa apapun yang kami miliki semua adalah anugerah daripadamu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, kini dan selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Oke, kita berdoa untuk apapun yang ditulis dalam kertas ini, ya. Allah Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang mengenal setiap kami. Engkau Allah yang mengenal dan mengetahui apa yang menjadi kesulitan dan problema hidup kami. Tuhan, Engkau tidak pernah berjanji bahwa hidup kami tanpa pencobaan, tanpa masalah, tanpa persoalan. Engkau tidak pernah berjanji. Namun Engkau berjanji bahwa Engkau menyertai kami. Dan kami sangat yakin pada saat Engkau menyertai kami, pasti Tuhan ada jalan-jalan yang Kau bukakan bagi kami. Ada tingkap-tingkap langit yang Kau juga bukakan bagi kami. Ada terobosan-terobosan yang Engkau juga berikan kepada kami. Saat ini kami mau membawa Tuhan anak-anak-Mu yang masih menghendaki mempunyai mata pencaharian. Tuhan, hidup di dunia ini butuh uang Tuhan. Tuhan, hidup di dunia ini butuh uang Tuhan. Kami tidak mau malas. Kami tidak mau berkata bahwa kami tidak mau bekerja. Tidak Tuhan, kami mau bekerja. Berikanlah pekerjaan yang sesuai Tuhan, agar kami punya penghasilan. Dan dengan uang yang kami dapatkan dari hasil kerja itu boleh memberkati keluarga kami. Dan kami juga percaya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang menginginkan, merindukan pasangan hidup, Tuhan tolong. Kalau mereka ditentukan oleh Engkau untuk beranak cucu, maka mereka harus mempunyai pasangan. Biarlah Kau berikan bagi yang laki-laki seorang perempuan Tuhan, bagi yang perempuan seorang laki-laki Tuhan. Dan benar-benar mereka boleh menjadi pasangan yang terus akan beranak cucu dan hidup berbahagia Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menginginkan, merindukan anak Tuhan, yang perkawinan sudah bertahun-tahun, Tuhan, di Alkitab banyak cerita bahwa yang mandul pun sanggup melahirkan anak. Yang sudah tidak datang haid pun bisa punya anak. Maka kami sangat percaya Tuhan yang di Alkitab sama dengan Tuhan yang kami percayai. Maka kami berharap, biarlah anak-anak-Mu yang sudah mempunyai pasangan, yang sudah menikah menjadi suami istri, berikan mereka keturunan Tuhan, untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini Tuhan. Dan bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesusahan yang luar biasa karena sakit penyakitnya Tuhan, Bapa, kami punya Tuhan Yesus yang sanggup membuka mata yang buta, membuat orang yang lumpuh berjalan, bahkan juga bisu pun berbicara, yang tuli pun bisa mendengar. Tuhan, kami punya Engkau Yesus yang bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh kedokteran. Maka kami berharap kepadamu Tuhan, berikanlah kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, apalagi yang sudah divonis bahwa mereka tidak akan bisa sembuh. Bapak, tolong Bapak, berikanlah pada mereka harapan bahwa di dalam Engkau masih ada pengharapan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan masih banyak masalah hidup kami Tuhan, yang Engkau tahu di dalam setiap kertas ini Tuhan tertulis Tuhan. Aku enggak tahu apa yang ditulis, tapi Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu setiap masalah kami. Tuhan, kami punya Engkau yang menanamkan telinga bagi kami untuk mendengar,
Maka kami percaya Engkau yang memberikan kepada kami telinga untuk mendengar. Kami percaya bahwa Engkau juga sudah mendengarkan permohonan-permohonan kami, Tuhan. Maka oleh sebab itu sekarang teman-teman yang sudah menuliskan kertas dalam bencana ini, berdoalah dalam hati kalian. Berdoalah saat ini. Untuk apapun yang kau tulis di kertas ini, berdoalah. Berdoalah dengan segenap hatimu. Berdoalah dengan imanmu. Berdoalah bahwa Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ibu Edelin. Tuhan memberkati pelayanannya. Ya, kita semua adalah rapuh. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tidak dapat berbuah. Ya, setiap pohon yang tidak berbuah yang baik pasti ditebang dan dimusnahkan. Mari kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, sehingga kita boleh diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita. Amin. Mari saat ini kita akan memberikan sebagian dari apa yang Tuhan titipkan kepada kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Biarlah kita memberi dengan penuh sukacita. Biarlah itu semua menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukacita, ku berikan padamu. Terimalah persembahan sebagai rasa syukurku atas kebaikan-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti, atas kebaikan-Mu Tuhan dan kasih setia-Mu. Berkat yang Engkau berikan tak pernah berhenti dalam hidup kami, dalam hidup kami. Terima kasih untuk persembahannya. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman dari Pak Riko. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam ini. Juga terima kasih kepada pewarta kita malam ini, Ibu Edlin Riyadi. Terima kasih atas renungannya. Juga kepada Bapak Ibu yang memberi kesaksian, Bapak Hari dan Ibu Herlina. Terima kasih atas kesaksiannya. Pujian pada malam ini dipimpin oleh Bu Cynthia. Terima kasih bersama teman-teman Ibu Herlina, Ibu Ida dan Bapak Hari. Terima kasih kepada pemain keyboard kita, Ibu Anita, juga petugas LCG, Pak Irwan dan Pak Gunawan sebagai soundman. Dan kepada seluruh petugas penerimaan tamu dan kolektan, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua. Ada beberapa pengumuman. Selasa pagi, minggu depan maksudnya 13 Agustus jam 10 pagi, ada renungan dibawakan oleh Ibu Novita Hamdan dengan tema tulus dan cerdik dalam pewartaan Injil di tempat ini, ya. PD malam Kamis depan, ya, tanggal 15 Agustus jam 19.30, renungan dibawakan oleh Bapak Roy Afis dengan tema hormatilah semua orang. PD Lansia Jumat besok 9 Agustus jam 10, renungan dibawakan oleh Ibu Lisna Arifin dengan tema berbagi kasih.
tapi tempatnya ada di gedung pastoral Santo Yakobus di seberang Moi sana. Ya. Kepada ibu, bapak ibu yang pertama kali hadir dalam pertemuan ini, dimohon berdiri untuk kita saling berkenalan. Ada yang pertama kali? Pak Sutri. Atau semua orang lama? Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus, harap menghubungi pengurus PDKK, tim doa akan melayani Bapak Ibu sekalian. Demikian pengumuman malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Riko untuk pengumumannya. Ya, mari kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu pada malam ini dan setiap firman-Mu yang Engkau taburkan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, sungguh nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Ibu Edelin beserta keluarganya. Kau berkati pelayanannya, usaha maupun pekerjaannya, seluruh keluarganya Tuhan. Dan melalui pewartaannya nama-Mu dipermuliakan dan semakin banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih. Kalau firman-Mu boleh ada pada malam hari ini, menegur kami, menguatkan kami, mengubahkan kami. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam roh hati kami. Untuk kami boleh laksanakan setiap hari, melekat senantiasa ke dalam firman-Mu. Karena tanpa Engkau kami tidak dapat berbuah. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya perlindungan dan kasih setia-Mu menyertai kami semuanya. Dan kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa Tuhan, sekarang dan untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan, kami tetap memuji-muji Engkau, kami tetap menyembah Engkau. Kami terus di dalam roh dan kebenaran menyembah Engkau Tuhan. Saat ini kami boleh berpisah satu dengan yang lain, tetapi biarlah hati kami tetap terpaut dengan Engkau. Aku diberkati, aku dilimpahi Tuhan. Kasih setia-Mu sungguh nyata di dalam hidupku. Ini adalah satu tema di dalam hati kami, untuk tetap diam di dalam hati kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi. Kita kembali lagi. Depan. Nyata bagiku nikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup sediakan segalanya. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, kasih setia-Mu nyata bagiku. Kasih setia-Mu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup
kembali. Kami akan datang di waktu yang sama, di tempat yang sama. Tuhan memberkati.